Hai, selamat sore. Hai, selamat sore. Hai semua, selamat sore. Thank you Pak Syafiq. Semuanya kita kemarin sudah rilis Andaiku Bukan Idola dan sudah bisa didengarkan di semua platform musik. Cepet banget sumpah. Kan abis MV-nya tayang, aku tuh pengen post foto kan. Pengen post foto. Terus aku kayak di Instagram udah ada belum ya lagu Andaiku Bukan Idola, karena aku pengen pakai buat post di feeds. Terus ternyata udah ada guys. Terus aku kayak cepet banget sumpah, terima kasih. Terus akhirnya aku bisa post. Terus ini juga udah ada di platform musik. Thank you Kak Stanley. So that's why green might be your color for this year. Yes. Karena di Andaiku Bukan Idola aku dapat hijau. Ini aku juga lagi pakai hijau loh. Nggak kelihatan karena layarnya biru. Nih. Hijau. Kemarin jadi Nanami juga hijau. Nanti kita akan bahas yang FF Nanami kapan mungkin besok kita fokus Andaiku Bukan Idola. Aku jadi pengen mengoleksi baju warna hijau tau. Kemarin di Jepang aku beli baju warna hijau. Waktu itu aku juga beli baju warna hijau. Nanti aku juga mau post TikTok Andaiku Bukan Idola. Tapi itu narinya ini ya, maksudnya dance bukan yang serius banget. Itu nanti yang aku post kayak lebih ke Andaiku Bukan Idola gitu. Jadi post buat seru-seruan, buat Andaiku Bukan Idola, buat ikut meramaikan, terus seru-seruan aja. Jangan dianggap serius. Thank you Kak Nuris. Terima kasih. Mungkin aku postnya abis ini kali ya, abis selesai IDM Live.
Soundnya kayaknya juga udah ada deh di TikTok guys. Kemarin pas aku post di Instagram udah ada soalnya soundnya. Sejujurnya aku suka banget guys lagu ini guys. Jadi kan sebelum lagu ini rilis kan kita punya demonya kan. Itu kadang aku dengerin, bukan kadang, sering aku dengerin. Bukan untuk kayak latihan atau mendalami lagu, emang buat dengerin aja, kayak ya udah daily playlist aja. Bener-bener kayak aku pengen denger deh kayak gitu. Aku suka banget lagunya. Waktu pas kakak-kakak AKB48 rilis lagu baru, di antara semua lagu barunya aku paling suka yang ini. Aku suka banget sumpah. Aku mau ngeluar video call gitu. Semoga lancar. Guys, sekarang video call aku 6 sesi loh. Jadi aku harap kalian kebagian semua ya. Cerita dari mana ya? Thank you Desi. Oh, dari ini deh, warna rambut. Sebenarnya dari kemarin banyak yang kayak nanyain kenapa warnain rambut. Sebenarnya buat ini. Tapi warna rambut yang kalian lihat tuh yang sekarang ini tuh udah turun gitu warnanya. Jadi warna aslinya nggak kayak gini harusnya. Warna aslinya kayak yang di MV. Warna aslinya sebenarnya tuh ash olive gitu. Jadi kayak coklat ash, kayak ash brown, tapi ada hint olive-nya, jadi kayak undertone-nya tuh olive gitu. Nah sekarang tuh udah luntur warnanya. Tapi kalau misalnya ini kemarin habis di refresh sedikit sih dengan bahan-bahan yang aku punya, tetap kelihatannya agak brown sih. Sekarang tuh udah terlalu brown. Tapi waktu itu sempat kayak brown banget. Tapi ini masih ada sedikit. Ini kemarin aku habis sedikit touch up ashnya, tapi nggak bisa balik ke ash olive kan. Awal mungkin nanti pas besok di hari yang akan datang mungkin aku lebih action lagi. Nggak bakal bisa kelihatan soalnya. Mana ya foto aku yang tapi di sini kelihatan lumayan ash sih. Lumayan ash lah. Makanya pas waktu aku pakai skin Nanami kan rambutnya ada highlight greennya kan, ada highlight hijaunya, itu masuk banget karena emang undertone-nya tuh olive gitu.
agak nggak kelihatan sih, cuman aku nggak punya foto yang kelihatan banget warnanya. Karena kalau kena matahari ini lumayan sih. Makanya di sini kayaknya rambutnya lumayan kelihatan ash deh, ash olive. Kita zoom, ini rambutnya nggak kelihatan sih ya, ash gitulah guys. Tapi udah turun warnanya karena udah lama. Ini kena matahari sih jadinya, tapi bagian yang gak kena matahari. Padahal waktu pas aku awal ini udah luntur, makanya warnanya sedikit golden. Aslinya nggak se-golden ini guys. Aslinya hampir mirip yang kayak gini. Agak lebih tua dan lebih ash. Beda kan? Kayak di sini golden banget. Kayak gini lah. Nah, tapi itu guys, kata kakak yang staff salonnya, kakaknya bilang emang kalau warna ash tuh susah pertahaninnya karena turunnya cepet, lunturnya cepet gitu guys. Padahal aku suka banget pas waktu pertama kali warnain rambut, ada warna kayak lebih banyak ashnya daripada brownnya gitu. Kita lagi suka dengerin lagu apa selain JKT48? Jadi ada satu artis R&B, lagu dia lumayan, aku lumayan suka. Yang sekarang ya, maksudnya kayak ada lagu-lagu lain, tapi yang terbaru banget, yang artis baru yang aku baru dengerin itu. Tapi waktu pas rambut aku warnanya udah agak turun, terus kayak lebih ke golden, kayak tapi ada hint greennya itu, terus pakai yang skin Nanami, itu kan masuk banget ya warnanya. Itu aku suka banget guys, itu aku suka banget. Aku kayak nggak mau lepas highlightnya, aku suka itu. Terus padahal pas aku awal warnain rambut, aku nggak tahu kalau misalnya aku dapet warna hijau. Aku belum tahu. Kayak aku waktu itu udah pilih warna rambut, aku udah ngomong juga ke kakak-kakak staff, kakak-kakak manajemen JKT, kayak aku pengen kayak gini, terus konsultasi ke salon juga, terus udah diwarnain. Jadi itu di hari aku warnain, di hari itu aku fitting. Jadi abis aku udah selesai warnain, terus aku fitting. Terus pas fitting aku dapetnya hijau, terus ternyata pas banget. Pemilihan warnanya tuh pas banget. Jadi kayak emang udah ada sedikit undertone ash olive-nya, terus warna hijau. Sebenarnya kan aku sukanya warna biru ya, tapi mungkin hijau adalah warna keberuntungan aku tahun ini. Tapi sebenarnya warna hijau itu warna kesukaan aku, top 3 kesukaan aku sebenarnya. Tapi yang aku suka tuh hijau yang gelap, hijau yang gelap. Thank you people.
Oh ya, pas pertama kali aku lihat cover album, cover single Thank You Kayu Bistira yang Andai Ku Bukan Idola, yang gambar Vioni ini, aku suka banget sama, sumpah lucu banget, kayak suka gambarnya lucu. Yang ini lucu banget, lucu banget. Tadi aku tuh ngomong apa ya? Oh ya, aku merasa dance Andai Ku Bukan Idola ini lebih sulit daripada Ku Sangat Suka. Tapi Ku Sangat Suka emang hashtag Ku Sangat Suka emang dia gampang sih. Thank you Kak Value. Oh ya, aku sama Icel, kita profesi kita di MV itu menjadi construction warden. Apa itu construction warden? Kita cari ya sama-sama. Salah ketik. Nih, aku akan bacakan deskripsinya untuk kalian. Construction warden adalah personel terlatih yang bertanggung jawab memastikan keselamatan penghuni atau melakukan inspeksi bahaya atau serta memimpin evakuasi darurat. Mirip-mirip kayak gitu guys. Jadi inspeksi keselamatan, kayak memastikan keselamatan gitu. Mengarahkan gitu guys. Sebenarnya bekerja berarti kayak keselamatan gitu ya, keselamatan yang utama. Thank you Kak Bli Cucu. Wih, apa tuh? Salah ya? Pas pertama tahu aku jadi apa itu di mana, itu di Jepang taunya. Jadi kayak nanti Grisnya kalau nggak salah ya, aku lupa di Jepang apa di mana gitu dia soalnya. Terus fittingnya kan di Jepang kan. Pas pertama kali pakai bajunya tuh udah pas, emang udah ukuran kita. Terus emang rasanya gemes aja sih. Bajunya tuh gemes gitu karena banyak aksesoris ya. Jadi kita base-nya itu pakai celana panjang sama kemeja biru kan. Terus habis itu ada kayak mantel safety face, terus kita ada helmet juga, terus ada light stick. Bahkan kan itu ada
ini kan apa namanya, karena lagi musim dingin sebenarnya kita punya puffer jaket kita sendiri. Aku lihat di tempat fitting kayak puffer jaketnya terus kayak ada logo construction wardennya gitu, kayak bagus gitu deh, kayak puffernya warna hitam bener-bener yang kayak emang agak mirip polisi lalu lintas, tapi kita adalah construction warden, kita yang menjaga keselamatan di daerah construction gitu. Aku rasa aku gemes aja, aku suka-suka aja sebenarnya. Terus kayak benar-benar pekerjaan yang gak pernah aku bayangin sebelumnya, maksudnya kayak oh ternyata kalau aku pakai baju ini lucu juga, cocok juga. Aku nggak pernah ngebayanginnya, tapi kayak ternyata setelah aku pakai gemes sih. Dan itu sebenarnya lagi musim dingin kan guys, kita itu tuh pas kita di sana syutingnya itu outdoor untuk menjadi construction warden itu dingin sih sejujurnya, karena kita syutingnya itu sore menuju matahari tenggelam. Jadi kalau musim dingin tuh semakin malam itu semakin dingin, jadi pas sore tuh udah mulai dingin. Kalau siang masih kayak ada matahari, masih ada sedikit anget-angetnya gitu. Pagi sama sore tuh udah dingin gitu, udah dingin banget. Nah malam lebih dingin lagi. Terus sore itu banyak angin. Aku nggak tahu sih, kayaknya di tempat kita syuting tuh banyak angin. Tapi aku seneng aja sih. Kayak kan kita tuh dibawain puffer jaket gitu, misalnya selesai shoot biar pakai puffernya gitu. Tapi pas di hari itu aku kayak udah kak, aku ribet lepas pasang jadi aku diem, aku nggak pakai puffer jaket. Tapi seru sumpah pas syutingnya. Semoga nanti ada di behind the scene. Jadi kan kita emang syutingnya di sekitar universitas gitu kan, jadi tuh emang banyak orang, nggak sebanyak itu tapi banyak orang gitu. Terus habis itu banyak kendaraan yang lewat, banyak mobil yang lewat gitu. Terus kayak ada beberapa, ini aku juga udah cerita sih, ada beberapa mobil yang emang harus lewat depan kita gitu. Jadi aku nggak tahu mereka nganggep aku dan Icel emang beneran kerja di situ atau gimana, tapi kayak mereka ada kayak beberapa mobil yang nungguin, kayak aku sama Icel kayak ayo boleh lewat gitu, baru mereka lewat. Seru banget sumpah shootnya. Terus ini kan lagi musim dingin, nah, tapi beda ini musim dingin ya sama thank you Kak Rahma, sama musim dingin Magic Hour. Itu emang tempatnya juga udah beda sih. Tempat Magic Hour tuh musim dinginnya tuh dia dingin sampai turun salju. Kalau yang kemarin tuh dinginnya belum kayak sampai minus. Jadi kayak masih kayak aku rasanya kayak dingin tapi adem gitu. Jadi aku seneng kalau misalnya kayak shootnya tuh musim dingin. Oh ya, terus syuting di teater kakak-kakak AKB48 Senpai. Sumpah aku seneng banget. Aku sama sih kemana siapa ya yang ngomong Marsha apa Kristi gitu, kayak kalau misalnya break syuting kayak kita bener-bener ngeliatin yang kayak
langit-langitnya kita liatin, lantainya kita liatin, tempat duduknya kita liatin, semua sudut kita liatin. Aku juga kayak gitu guys, misalnya kayak break shoot ya, terus kayak liatin bangku penonton, liatin kayak oh dia panggungnya kayak gini, floornya, liatin lightingnya, semua kita liatin. Aku juga kayak gitu. Terus seru banget sumpah pas shoot di teater, kan kita ceritanya jadi idol, bukan ceritanya jadi idol, memang idol. Nah tapi di situ scene-nya kita menjadi idol gitu. Terus kita kayak beneran nari, terus beneran perform. Juga ada penontonnya, si Cepi. Penontonnya Vioni, tapi ada beberapa shoot yang kita ambil tanpa Vioninya kan. Itu mereka nontonnya kan bawa light stick ya, jadi bener-bener berasa ditonton beneran, berasa bener-bener lagi perform di teater. Kakak-kakak AKB48 di AKB48 Senpai Theater. Jadi aku ngerasa seru banget. Terus penontonnya juga semangat gitu, terus kita jadi kayak seru banget sumpah. Seseru itu. Terus sebenarnya mereka, aku lupa sih, kayaknya mereka pegang light sticknya JKT. Pegang light sticknya JKT. Terus ketemu sama Wiwi Sang. Tapi kita kan shoot yang di teater AKB-nya setengah hari ya, jadi cuma setengah hari ketemu sama Wiwi Sang. Ih. Tapi seru banget sumpah ini. Aku ngerasa terima kasih Kak Pramono, thank you. Aku ngerasa pas shoot di teater AKB kita banyak kayak ketawanya gitu. Tapi enggak sih, di semua shoot Andaiku Bukan Idola itu juga banyak ketawanya. Thank you Kak Jesslyn. Bahkan kayak kita ketawa karena kita kedinginan. Ada kan shoot yang pas dance yang di rooftop itu, yang belakangnya Tokyo Tower, itu di luar dan itu malam hari dan itu di atas, jadi kayak udah dingin, banyak angin. Terus kita tuh maksudnya bagian atas gitu kita nggak pakai hitek, jadi kita lebih gampang kedinginan lagi. Tapi aku ngerasa waktu itu kayak aku lebih suka tag dance yang kayak gitu karena adem, jadinya kayak nggak keringetan gitu. Aku seneng banget makanya. Terus kayak ada dimana kita kedinginan, terus kita kayak harus
memanaskan diri kita kayak teriak-teriak gitu, teriak terus kayak ketawa-tawa. Seru, sumpah seru banget. Thank you Kak Blisiku. Terus apa lagi ya? Oh iya, pas di syuting yang di sekolahan yang di Jepang itu aku bener-bener kayak, boleh nggak aku sekolah di sini? Boleh nggak? Sekolahnya bagus banget guys, kayak lapangannya tuh luas, terus lapangannya ada banyak, terus kelasnya juga kayak cozy, nggak se-cozy itu sih, tapi maksudnya kayak tertata rapi. Saya suka itu. Terus kita kan kayak ada beberapa ruangan yang boleh kita masukin itu kan, terus jadi kayak dia, terus kayak lorong-lorongnya, sumpah seru banget sih. Terus di sana aku seringnya makan apa, onigiri. Jadi kan kita kadang mulai syutingnya tuh kayak berangkatnya tuh pagi banget gitu, misalnya matahari belum terbit tapi kita udah harus berangkat. Jadi sarapan tercepat dan teravailable itu onigiri. Jadi onigiri, thank you Kak Valentino. Yang paling gampang didapetin, kayak udah ada tersedia di minimarket gitu. Jadi kayak onigiri. Terus aku suka aja sih, aku suka onigiri salmon. Thank you Kak. Kamu satu roommate sama siapa? Aku sama Mute. Jadi gini guys, aku nggak tahu kenapa tapi aku rasa kayak, kan waktu itu emang agak lebay sih sejujurnya, aku ngerasa itu agak lebay. Jadi kan aku sama Mute sebenarnya pisah tim nanti itu sebentar lagi guys. Terus kayak Mute nanya kayak ke aku, sekamar sama siapa gitu ke aku, Mute nanya gitu. Terus kayak, oh belum ada. Terus kayak, oh ya udah kita bareng aja gitu. Jadi aku sama Mute bareng. Terus aku ngomong kayak gini, iya Teh, sekamar sebelum kita akhirnya dipisahkan. Sebelum kita akhirnya dipisah tim. Mute kayak, oh iya ya. Waktu itu aku pernah pisah sama Mute tapi cuma berapa bulan. Jadi kita tuh udah bareng dari kita akademi tuh trainee sekarang namanya. Jadi kita tuh udah bareng dari akademi, terus aku masuk tim duluan kebetulan. Terima kasih Kak Krua, thank you. Sehat selalu. Aku masuk tim duluan, tapi nggak berapa lama, nggak nyampe 1 tahun, cuma berapa bulan Mute nyusul aku masuk tim. Jadi emang dari dulu tuh kita udah bareng, kayak nggak pernah dipisah yang kayak lama gitu. Terus aku baru sadar kayak sekarang gitu, kayak oh nanti berarti itu pertama kalinya kita kayaknya pisah akan lama gitu. Terus tapi kayak
Tapi setelah aku pikir-pikir kayak kayaknya bakal tetap sering ketemu sih, nggak selebay itu. Thank you Kak Jusel. Tapi aku belum tahu saya tim ini akan kayak gimana. Tapi jujur aku seneng banget aku bisa bawain single ke-27 JKT48 ini, single Andaiku Bukan Idola. Aku seneng banget bisa dikasih kesempatan ini lagi buat membawakan single JKT48. Masih banyak loh semua yang sudah mendukung aku. Terima kasih juga kakak-kakak staff yang sudah selalu membantu aku, dan kalian semua yang udah selalu ada buat aku dan untuk aku. Thank you so much. Aku harap single ini juga bisa dicintai sama kalian semua, karena aku sesuka itu juga sama lagu ini. Jadi single ini jadi pembuka JKT48 era Fight. Semoga benar-benar bisa memberikan jalan yang bagus untuk JKT48 juga. Seneng banget sumpah, saya suka itu. Terus tadi malam sempet trending 1 juga kan di YouTube, yang kategorinya apa ya, musik atau apa gitu. Aku seneng banget sumpah. Makasih ya semuanya. Semoga single ini benar-benar bisa jadi single yang membawa banyak hal baik buat kita semua, buat JKT48, buat kalian juga, kaliannya juga bisa enjoy dan suka. Aku senang banget soalnya dari proses pembuatannya sampai sekarang rilis tuh semuanya rasanya tuh kayak benar-benar enjoy dan seneng gitu. Mungkin kayak aku juga kurang tahu sih nanti kedepannya bakal kayak gimana, tapi semoga kedepannya bisa dapat hal yang terbaik. Masih trending sampai sekarang Kak. Oh ya, terima kasih ya. Semoga kalian juga dapat menikmati single ini. Iya aku pernah perform sama Kayu Yusang. Ya guys, jadi seperti biasa waktu hashtagku sangat suka, kita play hashtagku sangat suka dan bibir yang telah dicuri berkali-kali sama ini juga kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian menonton live aku ke depannya dan kalian selalu mendengar Andaiku Bukan Idola, itu yang akan aku lakukan. Cahayanya kenapa nggak hijau? Kalau hijau kayaknya kurang bagus deh. Ini tuh aku merasa kalau biru itu kayak membuat makeupnya tuh kelihatan smooth gitu, dan ini lagi tren. Jadi kalau nggak salah di idol di luar sana tuh kayak mereka kalau live tuh pakai blue light gitu, karena biar bagus. Terus aku ngerasa oh iya bagus sih. Sebelah kanan kalau hijau emang tuh, kalau misalnya kayak gini kan cahayanya harsh banget ya. Kalau kayak gini tuh nih kayak lebih smooth, kayak warnanya lebih bagus gitu. Make sense. Bentar.
Nih ya, coba ya. Ya iklan lagi guys. Iklan. Lama ya iklannya. Skip. Nih, kalau hijau kayak gini guys. Aku kayak tenggelam dengan hijau. udah ini udah paling bagus, udah tuh bagus kan kalau biru. Pink juga sebenarnya lucu sih. Tapi ini tuh bagus. Bagus biru tadi, iya kan? Emang ini tuh sedang tren, coba kalian lihat ya, K-idol live with blue screen. Banyak. Nanti banyak. Lagunya enak guys buat temen yang belajar. Iya, semoga lagu ini bisa memperlancar belajar kamu. Tapi aku ngerti kayaknya kenapa bukan aku yang jadi baker, kayak Jessie Mute gitu kan, jadi pembuat pastry gitu. Karena kayaknya kalau aku yang shoot menjadi baker itu udah nggak ada lagi roti yang dipakai untuk syuting, karena pasti aku makan. Jadi kayak misalnya kayak oke, cut, satu roti, oke, kita ulang scene ini ya gitu. Oke kak, bentar ya kak, masih ngunyah gitu. Terus take, oke cut, ambil lagi satu roti, makan lagi. Itu mungkin alasannya, kayak kenapa gitu dapetnya ini gitu. Ya mungkin nggak cocok dari profesi yang lain. Tapi aku suka sih jadi construction warden karena bajunya lucu. Kayak aku ngerasa aku nggak pernah pakai baju yang kayak gitu. Kayaknya waktu itu aku pernah pakai jadi kayak baju security gitu, tapi nggak pernah jadi construction warden. Sebenarnya itu helmnya kegedean guys, jadi kayak kalian melihatnya kayak kok begini ya pakainya, itu kegedean. Itu safety vestnya kegedean, helmetnya kegedean, karena emang ukuran aslinya segitu kali ya. Kalau misalnya celana dan kemejanya kan bisa di-adjust kan. Tapi kalau helm mungkin emang dia buatnya di pabriknya seperti itu gitu. Tapi itu lucu sih, itu asik sih, serius. Tapi aku suka banget Christy jadi nurse gitu. Sumpah dia cocok banget. Foto yang kemarin pas kita after party live di YouTube itu ada foto Christy sama Michi. Christy kayak lagi nengok gini terus kena angin.
Sumpah itu Kristi cakep banget. So kayak ih bagus banget fotonya, Kristinya cakep banget di situ. Terus pas kan kita shootnya di lokasinya beda-beda, tapi kayak kita ruang tunggunya tuh sama. Jadi kayak aku ketemu aku ngeliat Kristi pas selesai shoot, terus dia masuk, terus rambutnya udah yang kayak kena angin-angin yang agak berantakan gitu, terus kayak wah sumpah di atas berangin banget, kata Kristi gitu. Terus pas aku ngeliat Kristi kamu cocok banget kayak gini. Kamu beneran kayak nurse yang abis jaga gitu. Jadi kayak karena rambut agak sedikit berantakan kena angin, itu kayak menandakan kamu sudah bekerja keras di saat itu, kayak jam jaganya udah selesai gitu. Sumpah. If every nurse looks like Kristi, I believe the hospital will be full gitu. Setuju. Karena if Kristi jadi nurse yang di hospital gitu, kayak aku datang ke rumah sakit, kayak aku bikin aja apa yang harus Kristi periksa. Kayak aku bilang kayak aku nggak tahu nih, tapi akar rambut aku rasanya sakit gitu. Padahal harusnya bukan Kristi itu yang tapi apa ya, aku nggak tahu kenapa, tapi kayak kutikula kuku aku kayaknya luka deh nurse gitu. Tapi itu aku salfok juga sama salt breadnya Mute dan Jessie. Waktu pas pertama kali ngeliat MV-nya aku kayak, itu salt bread ya? Itu salt bread ya? Itu kayak ada aku ngomong-ngomong kayak gitu terus. Itu salt bread kan? Itu salt bread. Itu salt. Pengen salt bread. Ceritain yang jadi montir kaget. Sebenarnya ya aku ngerasa kayak harusnya di hari itu setiap temen aku take shoot, aku ikut ke tempat mereka. Kayak Ola, Atin sama Gracie bilang kan kayak iya di sana di tempatnya banyak banget mobil-mobil lama gitu yang nggak ada di Indonesia. Tuh nggak, mau lihat juga. Tapi kan aku sama Ical shootnya sore ya, jadi kayak pas mereka lagi take shoot kayak aku sama Ical harus siap-siap, jadi aku kayak nggak bisa ikut kemana-mana gitu loh. Kamu udah makan? Tadi aku minum kayak protein gitu sih, susu protein. Kayak dia tulisnya serbuk minuman sereal pengganti makan. Oke, betul, tadi aku minum itu. Kayak tinggi protein, rendah kalori. Meng jadi pramugari juga cocok. Iya sumpah setuju. Pas aku lihat Meng kayak rambutnya udah di slick terus di ban gitu, terus dia udah pakai baju pramugarinya, terus aku ngerasa kayak Meng cocok banget. Terus kayak aku cocok gak sih? Cocok Meng. Jadi ada satu maskapai, kayak bukan satu, kayak maskapai Jepang yang emang jadi kalau ke Jepang pakai itu gitu kan. Itu maskapainya lumayan oke, aku suka juga. Terus rata-rata staffnya tuh pasti kan orang Jepang, jadi pramugarinya banyaknya orang Jepang. So aku bilang, kamu udah kayak staff pegawai ini Meng, sumpah cantik banget, kayak Japanese girl yang kayak clean look, cakep gitu.
Freya juga tahu, kayak pas dia masuk udah bawa gendongan bayi, terus saya, Freya kamu cocok banget, ada kayak sampai kayak sini aku fotoin soalnya kamu cocok banget. Terus dia bilang anak aku kecil banget gitu. Tapi emang aku ngerasa aku diantara semua pekerjaan yang ada di MV-nya, aku ngerasa emang udah itu aku cocoknya itu gitu. Aku nggak bisa ngebayangin aku jadi ibu, aku kayaknya enggak gitu deh rasanya. Jadi kayak aku mau jadi construction worker tapi di Jepang. Tapi kan pas jadi construction warden kan rambutnya di kebelakangin gitu kan, jadi kayak menurut aku lebih lucu kalau di kedepanin. Tapi harus serius, itu ceritanya kerja beneran, kerja. Wearpack yang montir juga lucu sih bajunya, aku juga kayak gemes gitu ngeliat. Fioni jadi pegawai, Fioni jadi pegawai kantoran, dia ceritanya kayak pegawai kantoran biasa gitu. Gemes. Nggak sabar nonton behind the scene-nya. Iya sama kamu foto sama siapa aja kemarin di Jepang? Sama siapanya maksudnya? Member JKT apa kakak-kakak AKB48? AKB48 Senpai ketemunya kemarin, itu cuman aku ketemunya kemarin pas syuting, cuman sama kakak Yui Sang. Jadi kemarin fotonya cuma sama kakak Yui Sang. Ada kok, udah aku post di Instagram foto bersama kakak Yui Sang. Lucu banget guys, jadi kan kita mau foto sama kakak Yui Sang, jadi kita kayak ngantri gitu terus foto sama kakak Yui Sang. Tapi kita ketemunya cuma sebentar, jadi emang kayak shootnya tuh setengah hari gitu yang sama Yui Sangnya.
kejadian lucu nggak kaget pas syuting, banyak sebenarnya. Apa ya, kita banyak ketawanya tahu di syuting yang ini, kayak hal-hal kecil pun kita ketawain gitu. Tapi aku nggak ingat apa ya, misalnya nih ya, kayak kita kedinginan gitu, kita jadi harus lebih aktif karena kita kedinginan. Jadi kayak ada, aku sama Chris sih, kayak kita buat, tahu gak sih, kayak misalnya pegangan tangan terus kayak puter-puteran gitu karena kita kedinginan. Terus ada juga kalau nggak salah lagi pas scene dance gitu, tapi kan kita butuh space yang luas gitu kan buat ada dance yang bagian bait 2 gitu. Itu karena space-nya nggak luas, ada kita kayak pas mau masuk gitu, kayak kita bilang sama yang lagi dance gitu kayak permisi. Ada kayak banyak hal-hal kecil yang emang gemes gitu, dan kayak kita semua hal kita ketawain sih sejujurnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi kita receh. Terus karena di rooftop kita jadi kayak bisa teriak-teriak gitu, dan kita teriak-teriak. Ada kita mau bikin konten tapi nggak tahu tuh jadi apa enggak kontennya, soalnya kayaknya hasilnya nggak bagus gitu. Terus ceritanya karena banyak angin gitu, terus di rooftop, terus kita kayak misalnya mau teriak kayak andai ku bukanlah seorang itu, sambil teriakin lirik dari lagu ini gitu kan. Tapi kayak rambutnya kekibas-kibas angin, terus di rooftop gitu ada city lights-nya. Itu kita bikin konten itu ada kali 3 kali apa berapa kali, tapi kayaknya nggak berhasil deh guys, karena terlalu berantakan. Aku nggak tahu. Angin ribut enggak? Iya, jujur angin ribut. Ada angin dan member JKT yang ribut. Abis ini aku masih ada kegiatan juga guys, jadi kita udah harus menyudahi live ini. Jadi semoga single Andai Ku Bukan Idola ini bisa menjadi single yang baik di JKT48. Kalian juga bisa enjoy dan menikmati single ini. Kita bisa ketemu lagi di Kak Syafiq, thank you so much, sumpah terima kasih banyak Kak Syafiq. Terima kasih, saya selalu wish you all the luck. Nanti besok-besok kita live lagi ya semuanya. Mohon bantuannya dan mohon dukungannya buat single Andai Ku Bukan Idola. Aku suka banget sama lagu ini. Terima kasih ya sudah membuka lagu ini JKT48. Sumpah aku suka banget sama lagu ini. Oke, kita akan bacain top gifters. Di nomor 1 ada Kak Syafiq Hasim. Thank you so much. See you soon. Wish you all the luck and all the happiness and be healthy. Di nomor 2 ada Kak Pramono. Terima kasih banyak Kak Pramono juga. Thank you. Sehat selalu. Kita ketemu lagi secepatnya. Thank you.
Sehat selalu Kak Pramono. Nomor 3 ada Kak Krua. Terima kasih banyak Kak Krua. Thank you. Sampai bertemu kembali lagi. Kakak juga sehat selalu. See you soon. Terus selanjutnya kita bacakan ada Kak Valentino, ada Kak Stanley, ada Kak Yudhistira, ada Kak Arya, ada Kak Velio, ada Kak Dimas, ada Kak Wuhan, ada Kak Nurit, ada Kak Rahma, ada Kak Beli Putu, ada Kak Pipo, ada Kak Ilham, ada Kak V, ada Kak Juseo, ada Kak Jesslyn, ada Kak Desti, ada Kak Pikto, ada Kak Bintang. Thank you so much semuanya. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi secepatnya. Oh ya, selamat menonton MV Sangat Suka di YouTube. Dan kalian juga udah bisa sorry kecampur. Andaiku Bukan Idola di YouTube. Terus juga sekarang sepertinya sudah ada di semua platform musik. Platform musik. Jadi kalian udah bisa mendengarkan Andaiku Bukan Idola. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Thank you. Makasih gift-giftnya juga. Makasih udah ngobrol-ngobrol. Sehat selalu. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa makan makanan sehat, minum mineral yang cukup, tetap minum vitamin. Bye bye. Oh ya, nanti aku mau post TikTok, tapi saya itu mau untuk meramaikan Andaiku Bukan Idola. Jadi itu buat seru-seruan aja. Biasa aja sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah buat seru-seruan aja. Thank you. Bye bye.